Jadi artinya apa? Bebas bagi Allah. Mau berbuat baik silakan, mau buat buruk silakan. Kalau mau buat baik begini caranya, kalau buat buruk silakan begitu caranya. Silakan memilih. Tapi yang pasti bahwa Allah tidak mentakdirkan makhluknya, oh ini masuk neraka, oh ini masuk surga, enggak. Tapi semuanya itu khusus jin dan manusia. Ini diberikan pilihan-pilihan, akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya mau tanyakan, Pak, tadi pada ayat 61 surah Isra, Bani Israel, Abah telah menjelaskan dengan baik, dengan bagus, yaitu Allah menyuruh iblis atau setan untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mematuhi. Kemudian di ayat 63 Allah mengancam dengan mengeluarkan iblis dari surga dan melaknat untuk ke neraka. Tapi di ayat 64 Allah memberikan kesempatan atau mengajak iblis untuk berbuat maksiat, mengajak manusia untuk berbuat maksiat, memberikan kesempatan atau apa. Nah, bagi kita apa hikmah yang terkandung di dalam atau pelajaran yang dapat kita ambil di ayat 64 tadi, Bah? Demikian, Bah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi artinya begini, Pak. Disitulah sesungguhnya artinya kalau orang mau berbuat baik, surga. Kalau orang mau berbuat jahat, neraka. Jadi artinya Allah di sini semuanya itu dibentangkan oleh Allah, surga, jalan surga dan jalan neraka. Bahkan iblis dikasih tahu sama Allah, silakan bersekutu dengan harta. Karena memang disitulah sesungguhnya jalan tergelincirnya Adam itu di situ. Artinya apa sesungguhnya? Bahwa di situ sesungguhnya Allah itu tidak mentakdirkan manusia itu masuk surga atau masuk neraka. Contoh, saya kasih contoh. Iblis sekalipun, iblis ini tadinya bersama para malaikat ada di surga. Cuma ada perbedaan antara iblis. Jadi iblis ini orang yang bertakwa kepada Allah. Tingkat ketakwaannya itu bersama-sama para malaikat. Tapi bedanya apa? Malaikat ini tidak punya hawa nafsu, sementara iblis ini punya hawa nafsu. Jadi artinya apa? Iblis ini sudah merasakan hidup nyaman di surga sana. Dia tahu betul nikmatnya surga. Dia tahu betul azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah jauh lebih senior daripada manusia. Diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, maka iblis nggak mau. Artinya apa? Sesungguhnya iblis ini makhluk cerdas luar biasa sesungguhnya. Dikaruniai kecerdasan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu betul, loh kenapa saya suruh nyembah kepada Adam yang terbuat dari tanah. Jadi artinya apa? Logika iblis itu benar. Tanah itu nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan api, menurut pendapat iblis. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya ketika iblis itu suruh sujud kepada Adam, dia lupa bahwa yang nyuruh sujud itu adalah Allah. Dan jangan lupa yang kedua bahwa iblis tidak tahu bahwa dipikirnya Adam itu cuma dari tanah saja, tapi
tanah itu yang dihembuskan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sesungguhnya jiwa dan ruh itu merupakan satu zat ciptaan Allah, mempunyai keistimewaan yang luar biasa yang tidak diketahui oleh iblis. Jadi nggak tahu iblis itu kehebatan jiwa dan ruh ciptaan Allah yang dihembuskan ke dalam katakanlah tanah tadi. Iblis melihatnya hanya tanah saja. Gitu. Sehingga secara garis besar, yang pertama yang dilihat adalah Adamnya, bukan perintah Allah. Kemudian yang kedua, bahwa ketika dihembuskan ruh dan jiwa tadi, yang iblis tidak tahu kehebatan ruh dan jiwa itu mampu berkomunikasi dengan Allah secara langsung, itu adalah nafs, jiwa atau ruh. Ya, disitulah yang tidak diketahui oleh iblis. Kemudian apa? Itulah menunjukkan bahwa yang benar, yang salah, semuanya sama-sama tahu. Ya, dikasih tahu semuanya oleh Allah. Ya, kalau kamu menggoda anak cucu Adam, kamu bersekutulah dengan dunia, dengan anak-anaknya, begitu. Tapi apa kata Allah? Kamu tidak akan bisa menggoda anak cucu Adam. Bagi hamba yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Kamu tidak punya sultan, tidak punya kekuatan. Kata Allah begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa apa? Allah itu tidak mentakdirkan orang itu jadi jahat atau jadi orang baik. Semuanya itu diserahkan kepada makhluknya. Maka makhluk di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah. Jadi iblis itu yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk neraka, an-naru maswaqum khalidina fiha, masuk neraka, kekal di dalam neraka. Itu adalah makhluk yang tadinya ada di surga, Pak. Ya. Begitu. Jadi artinya apa? Bebas bagi Allah. Mau berbuat baik silakan, mau berbuat buruk silakan. Kalau mau buat baik begini caranya, kalau buat buruk silakan begitu caranya. Silakan memilih. Tapi yang pasti bahwa Allah tidak mentakdirkan makhluknya, oh ini masuk neraka, oh ini masuk surga, enggak. Tapi semuanya itu khusus jin dan manusia. Ini diberikan pilihan-pilihan, akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak perlu diuji karena malaikat tidak ada hawa nafsu. Malaikat itu maunya tunduk selamanya kepada Allah karena di situ tidak ada hawa nafsu. Maka pada manusia dan jin ini ada hawa nafsu. Nah, ketika pertarungan antara jiwa dengan hawa, inilah sesungguhnya nilai seorang manusia atau nilai seorang jin. Gitu. Disitulah penilaian Allah. Kalau malaikat sudah nggak perlu, karena malaikat itu nggak punya hawa nafsu, taat terus kepada Allah. Gitu. Sehingga semuanya itu Allah itu berbuat adil kepada hambanya. Gara-gara iblis itulah kemudian terjadi permusuhan antara manusia dan setan tadi. Ya, terima kasih, Bah. Jadi kalau begitu untuk iblis tidak ada ampunan lagi ya, Bah. Tapi kalau untuk jin dan manusia, Allah memberikan pengampunan kalau masih dia berbuat salah, masih diberikan untuk istighfar ya lah. Ya, Bah. Iya. Di zamannya Nabi Musa, iblis itu bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, aku hutang budi sama kau, kata si iblis. Bagaimana kalau aku minta jasamu, aku minta tolong kepadamu? Ya apa?
boleh saya tolong, kata si Nabi Musa. Ya, saya mau mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosaku, kata si iblis. Ya baik, nanti aku sampaikan kepada Allah. Nah, akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, ya aku terima. Ya. Tapi ada persyaratannya. Ya. Carilah itu kuburan Adam dan sujud di sana, baru nanti aku akan mengampuni dosa-dosanya. Disampaikan oleh Nabi Musa kepada iblis. Kemudian apa? Begitu disampaikan kepada iblis, iblis lagi bangkit lagi kesombongannya gitu. Mau dulu masih hidup aja aku nggak mau sujud, sekarang sudah mati aku nggak mau, katanya begitu. Jadi kesombongannya muncul lagi itu, masih mengaku diri lebih hebat gitu. Jadi ini juga peringatan juga bagi kita, jangan kita niru-niru iblis gitu, merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih tahu, lebih apa. Ya, jadi jangan ngikuti langkah-langkah iblis lah. Barangkali itu Pak. Ya. Allah.